Jadi yang pertama dilakukan adalah buka softwarenya dulu. Ini kalau setup mesinnya sudah beres ya. Pernah nggak mesin? Nah, jadi memang mesinnya sudah di-setup agar bisa langsung digunakan. Nah ini ada masukkan username sama password. Ini sih. Nah sebelum kita mulai, yang perlu ditentukan adalah metodenya. Nah ini metode. Nah kita juga sebenarnya bisa memilih masing-masing metode yang sudah ada. Nah ataupun bisa membuat metode baru. Nah ini kita coba pakai metode yang sudah ada ya. Nanti di sini sebenarnya juga bisa mengedit juga metode, misal pakai yang ini nih, tension test earset baru. Terus klik open. Nah ini ada macam-macam, dari mulai sampel, ini hanya deskripsinya aja, nggak terlalu penting. Terus spesimen, nah ini spesimennya untuk ukurannya ada macam-macam ya. Jadi biasanya bisa pakai rectangular yang kayak gini, atau ada yang circular. Nah contohnya seperti ini. Ada yang irregular, misalnya untuk material-material biologis mungkin membutuhkan ini ya, karena contoh pernah ada uji tarik sel amnion juga pasti tidak reguler gitu, tidak isometri, bukan ya, isotropis juga bentuknya ya. Nah lalu misalnya kita rectangular dulu ya. Nah ini ada ukuran yang perlu dimasukkan adalah lebar sampel, terus ketebalan dari sampelnya, terus panjang. Nah panjang ini bukan panjang dari ujung ke ujung sini, tapi ke working length-nya gitu. Jadi length saat dia benar-benar diuji tarik gitu. Nanti akan disampaikan di video. Nah lalu ada, nah ini tidak terlalu masalah ya. Jadi ini mengikuti saja yang final width, final thickness, dan final length ini asumsi setelah direnggangkan gitu. Nah terus cara mengisinya bagaimana? Ini bergantung jenis sampelnya, dan tiap sampel itu sebenarnya mengikuti standar yang biasa digunakan untuk uji tarik. Itu standarnya ASTM. Itu ASTM itu American Society of Tensile Testing and Measurement. Jadi, dan tiap-tiap material itu beda-beda. Kalau yang ini yang dipakai kalau tidak salah ASTM 3638 karena untuk material polimer. Nah terus ini yang lain-lain tidak terlalu penting. Ini juga nah ini measurement, ini yang ingin dimasukkan apa saja gitu kan. Biasanya kan load, strain ya. Nanti yang itu yang akan dilihat biasanya grafik strain kan ya kalau uji tarik material. Lalu yang ini tidak perlu banyak dipilih. Nah ini cuma yang ini memang yang ya kalkulasi saja sih untuk setelah ini ya, setelah pengukuran gitu. Contohnya ada elastic modulus, ada break, ada Poisson ratio gitu. Nah yang ini sebenarnya yang cukup penting ya. Ini kita bisa tentukan start testnya apakah saat memencet button, nanti ada buttonnya, atau saat pneumatic gripnya yang di sini. Yang ini grip 1 sama 2 close gitu. Sebenarnya untuk amannya sih kami biasa pakai yang by the start button gitu, karena kalau ini yang langsung close, langsung running itu agak berbahaya sih. Nah terus ini strain ini biasa ya, strain kan dari extension. Ini juga tidak perlu dipilih. Nah ini tesnya, ini juga penting. Jadi yang ini menentukan kecepatan si mesinnya dalam menarik. Nah ini 100, di sini pilihannya 100 mm per menit, maksudnya berarti dia akan bergerak ke atas sepanjang 100 meter dalam waktu 1 menit. Nah tapi
ini juga bisa diatur berdasarkan standar gitu. Kalau yang ASTM 1638 rekomendasinya adalah 10 dan 100 gitu. Nah, kenapa yang ini pakai 100? Agar lebih cepat aja. Nah, ini sudah, tidak masalah. Ini juga nggak perlu diotak-atik. Ini enggak, ini juga enggak. Ya, nah ini untuk tempat save-nya bisa diatur di lokasinya di mana ya, bisa tentukan sendiri. Nah ini karena untuk mempermudah, jadi ditempatkan misalnya di sini ya, nggak klik OK aja. Nah terus misalnya nama sampelnya bisa dinamakan apapun gitu, bisa diganti teks. Nah, sudah sih, ini juga bisa diganti juga nama-namanya. Udah sih. Nah, ini udah, kalau sudah metode itu selesai, kita save and close. Nah, setelah sudah, bisa kembali lagi ke home. Nah, baru kita bisa mulai tesnya. Nah, di tesnya kita memilih metodenya. Sebenarnya bisa sih tadi untuk membuat metode baru atau men-select langsung ke tesnya, tapi lebih enak di awal sih untuk memilih metodenya. Ini kan tadi metode yang kita ubah dan save ya. Terus klik next. Ini akan muncul misalnya company-nya apa, misalnya di TBM ya. Nah terus ini kan teknik biomedik ya. Nah ini kan tadi ini mengikuti standar ya, thickness, width, sama length-nya. Terus klik next. Ini untuk spesimen 1, jadi kita bisa merepeat ya, ini kan repetisinya. Karena biasanya untuk pengujian material itu butuh repetisi untuk melihat konsistensi dari si material. Karena untuk kadang kan dalam pemrosesan material ada ini ya, kita juga belum tahu kan prosesnya dari mana, dan uji tarik ini yang bisa menunjukkan konsistensi dari material tersebut berdasarkan grafik strain-nya. Biasanya sih minimal 3. Nah spesimennya apa gitu, kita misal DPU. Nah kenapa perlu ada pertanyaan lagi, width, thickness, sama length? Kalau tadi kan itu yang expected width, length, thickness, sama length-nya ya. Kalau ini kan hasil benar-benar real measurement-nya. Misalnya ini sampelnya ya. Karena kan kadang di fabrikasi itu ada yang berbeda-beda gitu ya hasilnya ya. Nah ini bunyi tenang aja karena memang sistemnya menggunakan pneumatik uji tariknya, jadi butuh gas yang menarik si piston di uji tariknya itu. Oke, ini kan udah, nanti di biasanya kan diukur dulu menggunakan jangka sorong. Jangka sorong gimana kan? Jangka sorong. Oh di sini, nah ini jangka sorongnya. Kita diukur dulu tadi kan width, thickness, sama length-nya. Terus lalu dimasukkan ke sini. Nah ini ada takik di sini. Jadi kalau di tengah harapannya, nah dimasukkan ke sini. Ya, kira-kira di tengah ya. Terus dipencet ini untuk gripnya merekat. Ini belum terlalu rapat. Lalu yang atas juga. Ini pastikan dia lurus ya ininya dari sisi sini. Ini nggak apa-apa agak bengkok karena dia gripnya memang dibuat nggak terlalu kenceng. Nah lalu pertanyaannya, nah lengthnya tadi yang mana? Nah lengthnya tadi yang ini nih, yang dimasukkan di sini sama di sini. Nanti sebenarnya di standar ASTM itu jelaskan length yang dimaksud itu yang mana gitu. Nah ini kan sudah semua gripnya atas sama yang bawah udah tertekan. Nah harapannya kan extensionnya kembali ke layar lagi.
Nah ini kan harapannya extensionnya 0 dulu ya, karena kan mulai 0, loadnya juga 0. Nah ini kita bikin balance all dulu. Nah sudah, ini emang agak bergerak nggak apa-apa karena sensor load cell-nya sensitif ya. Nah kita tinggal start. Nah kalau start mulai ditarik ya. Mesinnya akan otomatis berhenti kalau putus atau error. Ini grafiknya, ini grafik stress strain yang akan muncul. Ini grafik load dan extensionnya. Nah kalau tadi grafik stress strain sama tensile strain ini, stress sama strain, tensile stress sama tensile strain itu muncul setelah dimasukkan komponen tadi ya, thickness sama width sama length gitu. Ini kenapa grafiknya nggak linear, karena ini materialnya polimer sih. Cuma kalau untuk material-material metal relatif grafik elastic modulusnya itu linear. Nah, ini terakhir terus kan? Siap-siap aja. Harusnya bentar lagi putus nih. Ya ini kalau sudah, ini kan sudah segini, terus klik remove specimen dan klik OK. Jadi yang pertama itu harus remove specimen dulu. Di sini dicopot ininya. Ini juga. Terus setelah itu klik OK. Nanti gripnya akan kembali ke posisi semula, posisi yang disetting. Oke, nah setelahnya tergantung kalau kita masih punya spesimen baru, spesimen lain. Nah kita klik next. Nah ini terus langsung continue testing. Misal untuk spesimen yang kedua ya, TPU 2, TPU lagi. Nah ini kita seperti tadi, dipastikan di tengah di bagian taktiknya, terus ditekatkan gripnya, kan sudah ya. Nah terus sudah nanti diisi ya width, thickness sama length-nya berdasarkan real measurement dengan kaliper atau jangka sorong, di balance all lagi, lalu start.
Ini akan kelihatan ya spesimen 1, spesimen 2. Ini yang spesimen 2-nya. Ya harusnya kan kalau misal kita menguji 2 spesimen atau lebih dengan perlakuan material yang sama atau fabrikasi material yang sama, ya ini kecenderungan grafik stress strain-nya itu, yang ini stress strain-nya itu kan memiliki pola yang serupa ya. Nah ini sudah di remove lagi. Terus klik OK. Nah misal udah semua. Klik finish kalau sudah. Nah terus kita override aja namanya. Yes, juga di override lagi. Nah, sudah. Terus nanti akan muncul di sini ya. Ini kan di folder yang tempat tadi penempatkan sampelnya. Ini hasilnya. Ini bisa di rename aja. Bisa tadi ya tes ya. TPU tes. Nah udah, diklik nanti akan datanya muncul seperti ini, CSV. Ya, ini bisa dibuka di Excel. Nanti tinggal pakai ini ya, fitur comma separation gitu, dia akan text to column, terus sebagai koma sebagai alat separasinya, nanti akan jadi 3 kolom yang berbeda. Nanti di sini bisa dianalisis grafik stress strain seperti yang tertera pada ini ya, tampilan yang tadi di software ini. Saya ini sudah finish sampel. Ya, ini kalau kita ingin pakai parameter yang baru untuk sampel yang berbeda, klik yes. Kalau ada parameter lain yang ingin dipakai, klik no. Ya, sudah. Berapa menit lama ya?